Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal ya, cara untuk membuat semprotan bensin itu makin apa? Makin kecil-kecil, makin sempurna. Sebenarnya sih pengen bahas apa? Gimana caranya bikin pembakaran makin sempurna kalau lewat pendekatan bensin. Tapi penulis baru tahu bahwa penulis sendiri kurang pengetahuan soal ini. Jadi kalau lewat bensin itu caranya kan kebanyakan pakai aditif atau bikin bensin sendiri gitu ya. Tapi penulis lihat bahan kayak aseton, kayak apa ya, yang biasa dipakai itu ternyata emang dilarang. Sayangnya penulis nggak nemu mengapa kok itu dilarang gitu ya. Katanya beracun. Aseton itu bahan tinernya cat. Entah apa karena kalau dibakar itu efeknya beda ya. Jadi kalau untuk thinner cat itu kan ya dicampurkan ke cat terus dipakai ngecat tembok. Nah itu kok boleh gitu loh. Tapi kalau untuk dipakai bahan bakar kok nggak boleh. Itu penulis nggak ngerti, nggak nemu infonya. Terus untuk yang lain-lain, yang dari sisi apa namanya, eh, aditif, aditif itu ya macam-macam. Yang dari dulu sampai sekarang dipakai itu ya bahan nabati. Ada yang buat sendiri, ada yang ditawarkan. Bahannya ada minyak cengkeh, minyak kayu putih, minyak apa lagi, pokoknya minyak yang encer-encer lah. Beda minyak tentu beda kemampuan ya. Ada yang oktannya tinggi, ada yang kandungan energinya tinggi. Jadi aditif ada yang apa, fokusnya nambah tenaga, ada yang fokusnya nambah oktan. Dan hukum alam ya, kalau apa kandungan kalau oktannya tinggi, kandungan energinya rendah. Kalau sudah soal aditif itu agak rumit ya. Kita bisanya nyebut soal merek ini bagaimana, merek ini gimana. Bukan kalau minyak kayu putih itu gimana, kalau minyak cengkeh itu bagaimana, enggak gitu ya. Ada sih penelitian yang menunjukkan rasio idealnya campurannya itu berapa sehingga lebih sip. Tapi itu kan untuk mesin uji itu aja, kalau untuk mesin lain kan belum tentu. Karena ya seperti sudah sering penulis jelaskan, oktan itu bergantung, mesin itu bergantung nggak cuma oktan saja, tapi juga pada tenaga, pada kandungan energi. Nah, terus ya wis penulis kepikiran bahas dari sisi gimana caranya semburan bensin itu jadi lebih kecil-kecil. Karena ya ternyata semprotan injektor itu butirannya besar-besar. Wah, moga-moga penulis penulis nemu lagi ya sumbernya ya. Jadi ada penelitian dari Yamaha, kalau nggak ketemu yang dari Yamaha nanti
penulis kasihkan contoh yang lain lah. Jadi ada penelitian dari Yamaha yang apa menyelidiki pengaruh injektor. Jadi injektor itu ternyata butirannya enggak halus-halus banget. Jadi injektor itu semprotannya masih termasuk kasar ya. Termasuk kasar karena nyemprotnya itu macur gitu ya. Penulis juga pernah sebelumnya bahas tapi beda lagi ya. Nah, yang sebelumnya kan penulis bahas apa ya? Lupa. Bahas injektor juga nunjukkan contoh injektor semprotannya. Nah, kali ini penulis yang untuk khusus motor ya. Jadi dari penelitiannya Yamaha ditunjukkan beberapa penelitian itu ya. Semprotannya itu butir-butirannya itu masih kelihatan. Kan di situ kelihatan juga gambar piston. Nah, dibanding ukuran piston, butirannya juga masih lumayan besar gitu, kelihatan kayak tetesan air. Ukurannya cuma lebih kecil sedikit daripada tetesan air. Nah, itu kan kayak ukuran embun lah. Nah, kalau ukuran embun gitu kan masih termasuk besar. Apa emang ada cara untuk mengecilkan butiran tersebut? Yang penulis pikir itu elektrospray. Elektrospray itu metode untuk menghasilkan butiran air yang lebih kecil. Ini justru kepakainya di pertanian. Jadi di pertanian itu penting sekali untuk menyemprotkan obat hama atau obat-obat lainnya dalam bentuk yang butiran sangat kecil gitu loh. Jadi teknologinya pertanian itu justru lebih maju daripada injektor. Nggak tahu lah kenapa. Nah, kalau injektor itu kan mengandalkan lubang ya, lubangnya injektornya itu kecil sekali kan. Tapi tentu kalau kecil sekali gampang macet. Nah, mungkin itu sebabnya mengapa kok lubangnya dibatasi. Cuma untuk keperluan balap tok lubangnya kecil-kecil karena ya kalau untuk harian kurang reliable. Jadi berapa lubang sampai sekarang maksimal? 16 apa? Pokoknya wis kecil-kecil banget lah. Ya tentu aja bensinnya dirancang khusus. Kalau bensinnya nggak dirancang khusus ya gampang buntu. Misalnya motor GP pakai Pertalite, ya kurang cocok lah ya. Jadi biasanya untuk mengecilkan butiran itu yang diandalkan adalah mengecilkan ukuran lubang injektor. Jadi ukuran lubang injektor dibuat lebih kecil. Biasanya
untuk pertimbangan ya, entah mengapa, walau nggak semua itu debitnya sama. Jadi eh, ada memang yang debitnya dibuat beda, tapi ada juga yang debitnya dibuat sama. Jadi beda ukurannya, yang satu 8 lubang, satunya 10 atau 12 lubang, tapi untuk menghasilkan pasokan bensin yang sama, durasinya juga tetap sama, durasi penyalaan injektornya. Ada juga yang memilih cara eh, memperbesar tekanan bensinnya. Ya memang mungkin ya, memperbesar tekanan bensin itu bisa membuat bensin lebih terurai, tapi kayaknya kok ya nggak begitu banyak bedanya ya. Yang di penelitian itu ada yang pakai tekanan nggak? Kayaknya kalau tekanannya lebih tinggi, cuma daya lontarnya lebih tinggi gitu aja. Unik ya, injektor itu tekniknya pakai lubang diperbanyak. Padahal zaman karbu dulu kok nggak ada gitu ya yang ngomong, oh apa lubangnya dikecilkan, lubang apa itu nih, inventory-nya dikecilkan biar biar bensinnya bisa lebih kecil-kecil gitu. Enggak kan? Kalau motor karbu ya wis gitu. Yang penting justru ukuran, posisi, apalagi ya penempatan itunya, butterfly apa sih yang naik turun di karburator itu, apa nih, sing tabung gedenya itu, tabung yang mengatur pasokan udara. Nah itu kan bentuk tabungnya, yang bagian bawahnya itu kan ada ngarah agak ke atas. Jadi udara yang masuk itu, kalau tabung itu semi nutup kan bagian dalamnya itu ada mengarah ke atas gitu, udara bisa masuknya nggak langsung ke bawah tapi agak naik ke atas, membuat kayak semi ruang vakum di belakangnya silindernya itu. Oh pasti tabungnya itu jenengnya nggak tahu lah. Jadi itu membuat vakum sehingga bensin yang kena sedotan ya, kena venturi gitu, bisa menyebar lebih baik. Ingat ya, model venturi gini dipakai untuk semprotan cat juga. Ada cat semprot yang mengandalkan meniup angin ke lubang kecil. Nah, yang dipakai karbu itu yang model seperti itu. Dan kita tahu sendiri kalau ngecat pakai itu bisa rata kan, bisa halus gitu kan. Nah seperti itu yang di karbu. Entah mengapa kalau pakai injektor nggak bisa ya, kan nggak ada orang ngecat pakai injektor gitu ya. Ada sih printer jet. Ada ya ternyata injektor, sorry. Ada sih, maaf. Jadi dari pakai injektor ada, terbukti dari printer ya, bisa halus tapi ya ngedot gitu ya, ada titiknya. Kalau untuk nyebar sempurna susah ya. Tapi ya caranya sama kayak di motor ya, untuk bikin lebih halus lubangnya dikecilin. Nah apalagi cara alternatif yang bisa dipakai?
apa injektor itu harus dipasang di bagian yang apa istilahnya ngembang gitu. Jadi udara masuk dari karbu gini terus tiba-tiba mekar gitu, sehingga bensinnya itu ketika keluar langsung pingin mecah gitu. Apa harus seperti itu? Kalau desainnya sendiri justru nggak ada tempat untuk itu ya, sehingga dari intake sampai ke valve itu aliran udaranya cenderung konstan, nggak sampai makin membesar, enggak, tapi justru makin mengecil, mendekati valve makin kecil. Nah, eh, cara lain yang bisa dilakukan itu adalah eh, pakai elektrospray. Elektrospray ini yang dipakai di pertanian tadi. Bahas lama tapi nggak nyampe tujuan ya, terlalu lama. Jadi elektrospray itu adalah metode untuk membuat butiran-butiran apa itu air atau apa gitu ya, jadi memecah. Caranya adalah dengan tegangan tinggi. Moga-moga penulis nemu referensinya sehingga bisa bahas. Jadi elektrospray itu ada kutub negatif ya. Jadi cairannya ini dikenai listrik negatif. Terus kemudian begitu kena listrik positif, si cairannya ini akan berusaha untuk memecah diri. Cuma yang penulis pikir itu elektrospray dipakai untuk yang ada airnya. Penulis nggak tahu apakah bisa dipakai di bahan bakar. Apakah bahan bakar ini bisa menyimpan tegangan listrik atau enggak? Karena kebutuhannya adalah biar cairan ini bisa bertekanan, sehingga begitu kena tegangan positif langsung bisa mecahnya bisa kecil sekali. Nah, kemudian yang jadi kendala kedua adalah ketika listrik ini dipakai, apakah akan terjadi bunga api? Soalnya kan tegangan tinggi. Sementara itu dimensi yang dipakai di motor kan kecil. Tapi ya kalau lihat jaraknya busi itu bisa gagal menyala kalau jaraknya terlalu jauh kan. Jarak berapa? Jarak 1 cm, setengah senti pun kayaknya busi itu sudah gagal menyala. Ada kemungkinan masih aman. Misalnya kita pakai koilnya motor, ada kemungkinan masih aman. Tapi entah apa cara ini bisa diterapkan di motor. Cara yang jelas-jelas lebih efektif adalah dengan merubahnya jadi gas. Nah, merubah jadi gas ini sudah dilakukan sejak dulu. Ada namanya vapor karburator. Jadi bensin ini dirubah jadi gas. Jadi uap bensin. Nah, ini membuat bensin itu tentu lebih mudah terbakar dan lebih lebih bertenaga, lebih efisien. Karena ya seperti kita ketahui kalau butiran-butiran itu nyasarnya kemana-mana kan, kena valve, nyangkut di valve, kena dinding silinder, bisa masuk ke ruang oli. Ya ya rumit lah ya.
namanya bensin nyasar kemana-mana ya tentu aja nggak bisa efektif. Belum lagi kalau pas lagi meledak itu bensinnya belum berubah jadi gas, kan karena bensin begitu masuk ruang bakar kan langsung kena panas menguap. Nah, kalau yang yang nggak sampai menguap itu apa yang terjadi gitu loh. Mungkin heran ya mengapa kok sekarang ini nggak ada lagi karburator yang merubah bensin jadi uap. Ternyata ya penggunaan teknologi ini cuma bisa dilakukan pada bensin yang istilahnya masih mentah ya, masih belum resmi. Ini karena sekarang ini di bensin ada aditif anti penguapan atau anti apa gitulah ya, anti disintegrasi macam-macam, yang tujuannya adalah biar penyimpanannya itu makin lama. Jadi karena produk jadi sekarang ini pakai aditif yang mencegah penguapan, sekarang ini jadi lebih sulit pakai alat itu. Kalau dipaksakan jadi ninggalkan perak semua gitu, jadi ninggalkan gel-gel gitulah, gel yang akhirnya membuat alatnya ini jadi macet, jadi gagal berfungsi. Itu problemnya. Penulis pernah kepikiran pakai elektrolisis, tapi entah itu bisa nggak ya dilakukan ke bensin ya. Elektrolisis itu bisa nggak dilakukan, memecah listrik, memecah ikatan atomnya molekul pakai listrik. Ya seperti elektrolisisnya air lah, tapi ini dilakukan di bensin. Entah bisa tidak. Kalau bisa juga ada kendala dari bunga api lagi ya. Kalau cara yang jelas-jelas sukses bisa dilakukan pasti, itu adalah pakai plasma. Jadi model plasma ini sederhana, nggak hanya bensin, pakai oli bekas pun bisa. Oli bekas, air kencing bahkan dipakai ya. Itu bisa dijadikan bahan bakar. Namanya kalau yang open source versinya namanya GEET, GEET. Kalau yang paten itu Paul Pantun, plasma reaktor. Itu prinsipnya pakai model gelembung, jadi udara
disedot ya dari tabung yang berisi entah itu oli, entah itu apapun, bensin sama air campurannya oli dan air pun nggak masalah. Jadi itu dibentuk gelembung-gelembung gitu ya. Terus dimasukkan ke dalam sebuah pipa reaktor ya. Pipa reaktor ini ada batangan besi di tengahnya. Batangan besi di tengah ini akan jadi terkena medan magnet dan ngambang ketika alatnya sedang bekerja. Campuran udara dan bensin yang masuk ke situ akan bereaksi menghasilkan yaitu campuran udara dan bahan bakar yang ideal. Habis itu masuk langsung masuk mesin, langsung masuk lewat valve. Masuk lewat valve ini langsung dibakar. Cara ini biasanya dipakai di traktor karena ya suplai bahan bakarnya sendiri sulit untuk dirubah ya. Tapi ada yang sampai pakai di helikopter juga ya. Tapi kayak gini, ini sangat mantap untuk mengurangi pemakaian energi. 100% bisa, tapi mau dipakai 10% pun sudah sangat membantu pembakaran. Bikin tambah irit. Nah, cara ini lumayan gampang sebenarnya. Bahkan tanpa reaktornya pun, airnya toh itu sudah bisa membantu pembakaran. Memang sih agak off topic karena ini nggak cuma untuk bensin toh, tapi dipakaikan di bensin bisa juga. Ada juga yang langsung bensinnya ini langsung dialirkan lewat tabung reaksi. Tabungnya ini dililitkan di knalpot, kan kena panas, langsung jadi uapnya langsung masuk karbu. Ada yang pakai air, ada yang pakai bensin. Nah, kalau yang pakai air biasanya pakai gelembung. Nah, kalau yang pakai bensin langsung diteteskan langsung. Efeknya adalah besar sekali. Ngiritnya bisa 30%, 50% ya. Entah mengapa nggak ada yang melakukan 100% kayak gitu. Mungkin karena ya awalannya sulit ya. Harus pakai bensin dulu. Ya wes lah, begitu saja. Jadi keterusan. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.